Oke, anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Farhan Alfiansyah di pembelajaran biologi. Ingat, biologi it's living things. Oke anak-anak, pagi ini Bapak seneng banget Bapak bisa ketemu kalian. Ya walaupun Bapak bisa olahraga nih hari ini. Ya Bapak membiasakan diri olahraga di pagi hari biar imun Bapak semakin semakin kuat aja gitu ya. Jadi boleh deh kalian ikutin nih cara Bapak pagi-pagi kalian olahraga dulu biar apa? Biar segar. Oke anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Sekalipun Bapak agak ngos-ngosan, tapi nggak apa-apa. Pembelajaran kali ini masih ngomongin tentang bioteknologi. Ya, kalau kemarin kita ngomongin yang konvensional, hari ini kita ngomongin yang yang modern. Oke, mari kita mulai. Oke anak-anak, ngomongin tentang bioteknologi modern. Kita tahu ya ciri-cirinya nih, Bapak bahas dulu deh ciri-ciri dari bioteknologi modern. Satu, dia menggunakan barang-barang atau alat-alat yang sangat modern, kekinian, teknologi tinggi, high tech gitu ya. Itu yang satu. Selanjutnya, bioteknologi modern ini dia menggunakan sebagian atau bagian dari makhluk hidup. Nah, biasanya sebagiannya itu bisa berupa DNA-nya atau RNA-nya atau juga bisa berupa plasmid. Jadi tidak seutuhnya. Jadi cuma diambil dalamnya saja. Nah, prinsip yang digunakan itu adalah prinsip rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu kayak semacam merekayasa sesuatu sehingga membentuk satu produk yang pada akhirnya produk tersebut berguna bagi kehidupan manusia. Oke, itu udah gitu doang. Bapak akan menjelaskan sama kalian contoh-contohnya deh. Ini contoh-contoh yang sekarang lagi real banget di kehidupan kita dan mungkin kalian pernah melakukan ini. Ya, coba lihat. Contohnya ini pasti lagi keren banget yaitu vaksin COVID. Tentunya sekarang di Indonesia vaksin COVID sedang keren-kerennya. Lagi hype banget ya, di mana-mana diangkat di sosial media, di berita, dimanapun ini. Kemarin aja Pak Jokowi udah, Ridwan Kamil udah kan, Ariel Noah, Raffi Ahmad itu udah semuanya. Nah anak-anak, sebelumnya Bapak ingatkan dulu nih, kita sekarang masih dalam keadaan pandemik ya. Ingat, kita masih dalam keadaan pandemik. Nah, ingat, masih ada virus yang merajalela nih. Virus ini, si SARS-CoV ini dia masih berkeliaran gitu ya. Bapak pernah ngasih tahu sama kalian minggu kemarin dulu waktu pertama kali pandemi ini datang bahwa SARS-CoV ini bagian dalamnya itu kalau dibagi dua itu ada bagian tengahnya. Kalau virus ini RNA ya, materi genetiknya. Terus juga ada juga spike-nya. Spike itu protein yang di luar itu seperti crown atau mahkota. Dia masuk ke dalam tubuhnya itu dengan cara ini lihat videonya sebelah kanan Bapak. Dia masuk ke dalam tubuh, terus mencari sel, pada akhirnya spike-nya akan menempel kepada salah satu protein yang ada di dalam tubuh, yaitu adalah AC2. Setelah cocok di sana, masuk ke dalam tubuh, RNA-nya masuk ke dalam tubuh, lalu RNA-nya masuk ke dalam ribosom, itu adalah salah satu organel, untuk membuat untuk membuat protein. Pada akhirnya, virus tersebut membuat protein tubuhnya sendiri. Dia memperbanyak diri dan pada akhirnya, boom, tersebar deh kemana-mana. Bapak, contoh ya, kalau Bapak kena, ketika Bapak bersin, Bapak mengeluarkan dan... Nah, sampai pada akhirnya, inilah runtutannya anak-anak. Kita tahu bahwa COVID ini lagi jalan-jalan. Bagaimana caranya? Caranya ya lewat droplet, bener ya? Dropletnya ceritanya dimasukkan atau masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Pada akhirnya, jadi terinfeksi nih. Nah, setelah terinfeksi, pada akhirnya tubuh membuat imun. Nah, karena imun ini akan terbentuk jika adanya infeksi anak-anak. Ya, setelah itu imun terbentuk. Pada akhirnya imun ini membunuh semua virus, virusnya mati dan pada akhirnya sembuh deh. Ya, kayak Bapak lagi sembuh sekarang. Emang Bapak COVID enggak deh? Mau dibilangin balik ya? Ya, sembuh deh. Nah. Pada akhirnya ilmuwan berpikir bagaimana caranya manusia bisa sembuh atau tetap sehat tanpa harus COVID. Ya salah satunya dengan cara bagaimana caranya agar COVID tidak masuk ke dalam tubuh. That's why kalian semuanya harus pakai masker.
social distancing, ya. Agar apa? Agar COVID nggak masuk tubuh. Itu yang pertama. Tapi masih juga banyak yang tidak menghiraukan itu. Pada akhirnya masuk. Dan ilmuwan tuh berpikir, bagaimana caranya agar kita bisa bertahan terhadap virus tersebut. Kita punya imunnya sebelum virus itu masuk. Karena imun ini akan ada kalau virus tersebut masuk dulu. Baru tubuh membuat imun. Di samping itu, masyarakat bingung. Aku terkena nggak ya? Saya terkena atau tidak? Apakah saya terjangkit atau tidak? Apakah saya harus karantina atau tidak? Pada akhirnya, ilmuwan berpikir banyak hal. Bagaimana cara mengetes seseorang agar orang tersebut bisa setidaknya dia mengetahui, oh saya ternyata kemungkinan nih ada, oh saya ternyata benar-benar terkena virus corona. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh penelitian dan ilmuwan pada saat ini. Yang pertama, apalagi yang disebut dengan rapid test. Ya, kalian pasti pernah dengar ini dan ini lagi viral juga beberapa bulan ke belakang mungkin ya. Selain rapid ada swab PCR, ada juga di sini swab antigen. Nah, ini yang terbaru nih. Ini yang terbaru. Tapi ada yang lebih terbaru dari itu adalah vaksin. Nah, oke, kita sikat satu-satu ya. Sebelumnya, Bapak akan kalian semacam pengertian dari kata-kata tersebut. Satu, kalian harus paham dulu apa itu artinya swab. Anak-anak, swab itu diusap. Ya. Yang kedua, ada juga rapid. Anak-anak, rapid itu artinya cepat. Dilanjutkan, ada disebut dengan imun. Imun ini pertahanan tubuh. Dilanjutkan, ada satu lagi yang disebut dengan antigen. Antigen ini anak-anak bisa virus, bisa bakteri, bisa protein-protein. Apapun yang asalnya tidak dari tubuh kita, sehingga dianggap sebagai gangguan oleh tubuh. Oke anak-anak, Bapak lanjutkan. Sekarang kita ngomongin rapid test. Ingat, arti rapid adalah cepat. Kenapa disebut rapid test, Pak? Karena hasil dari tesnya bisa ditungguin. Ya, itu kurang dari 15 menit lah. Jadi kalian ketika dites, oh hasilnya bisa langsung. That's why namanya adalah rapid test. Kita lihat, rapid test ini anak-anak mengambil sampelnya adalah darah kita. Sampelnya adalah darah. Apa yang dites, Pak? Rapid test ini anak-anak melihat keberadaan imun tubuh. Coba lihat di sini ada video di sebelah kanan Bapak bagaimana caranya dokter melakukan rapid test. Pertama-tama ya jelas, diambil dulu tuh darahnya. Setelah diambil, darahnya dimasukkan ke dalam kit. Nah ini kit rapid test. Ini kitnya seperti yang bisa kalian lihat. Pada akhirnya kit itu akan menunjukkan sesuatu. Coba lihat Bapak jelasin ya. Nah anak-anak, kit tersebut ada beberapa indikator. C itu adalah indikator bahwa kit itu berjalan atau bekerja. Di sana ada huruf M, ada huruf G. Huruf M itu mewakili IgM atau imun M. Sedangkan yang G itu mewakilkan keberadaan dari imun G. Jadi anak-anak, tubuh kita ketika dimasuki oleh antigen itu akan merespon karena ada sesuatu yang beda nih. Kau bukan penghuni tubuh ini, jadi kita harus membunuhmu. Jadi pada akhirnya tubuh itu meresponnya. Nah, dia responnya dengan keberadaan imun atau si IG itu. Sehingga kalau di tubuh kita ditemukan IgG dan IgM, itu artinya ada keberadaan antigen. Jadi bukan berarti 100% keberadaan virus anak-anak, ya. Nah, anak-anak di sini Bapak punya hasil dari rapid test. Kebetulan guru kita nih, Pak Nanang, kemarin baru rapid test gara-gara ada urusan dinas. Dia rapid test di salah satu rumah sakit. Pak Nanang, keberadaan IgG-nya itu negatif. Dan keberadaan IgM-nya itu negatif. Berarti tidak ada antigen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi Pak Nanang aman. Ini yang kedua, namanya adalah swab antigen. Swab, ingat swab itu adalah dioles. Caranya nih, sampel yang diambil itu lendir anak-anak. Lendirnya itu ada di dalam nasofaring. Jadi diambilnya di dalam lendir yang ada di nasofaring itu di dalam. Jadi dicolok kan, dimasukin gini. Jadi di swab. Jadi gitu dicolek gitu. Diusap bagian dalamnya sehingga lendirnya ada di sampel. Nah, di sana yang dicari apa yang dicek. Kalau tadi rapid kan yang diceknya adalah imun ya. Imun. Kalau ini yang diceknya adalah keberadaan antigennya. Ketika diambil, anak-anak,
Lalu dimasukkan ke dalam cairan, itu dikasih semacam cairan agar apa ya? Agar bisa dilihat videonya di sebelah kanan Bapak, agar terlarut si lendir itu di cairan tersebut. Setelah cairannya larut, pada akhirnya diambillah, setelah itu diteteskan ke kit dari swab untuk mendeteksi ada nggak nih antigen di sana, bener nggak? Setelah itu anak-anak, apa yang terjadi? Nah, baru deh kita bisa melihat bagaimana hasilnya. Nah, di sini memang agak sedikit lebih simpel dibandingkan dengan yang rapid test. Kalau rapid test kan tadi ada dua ya, ada IgM sama IgG. Kalau ini hanya ada C dan T doang. Nah, C itu indikator tetap. Kalau T-nya ada merahnya, itu artinya terdapat antigen di dalam tubuh. Ya, kalau tidak ada stripnya, itu artinya negatif, tidak ada antigen. Ya, Pak Nanang kemarin juga swab antigen, dia bisa dilihat di sana. Swabnya hasilnya negatif. Tapi lagi-lagi antigen ini kalau positif, antigen itu bisa apa aja anak-anak. Bisa berupa virus, bisa berupa bakteri, bisa berupa protein-protein lain yang tidak seharusnya nongkrong di sana. Jadi, kalaupun positif di sini, belum berarti kalian 100% terkena COVID. Karena antigen itu bisa apa aja. Ya. Lanjutkan. Ini swab PCR anak-anak. Polymerase chain reaction. Ini adalah salah satu dari bioteknologi keren banget. Bapak jelasinnya seperti ini. Di PCR ini anak-anak, ini mengidentifikasi 100%. Kenapa? Karena di PCR itu akan melihat materi genetiknya anak-anak. Coba lihat, PCR ini memang sampelnya sama lendir. Makanya namanya swab. Kenapa swab? Karena ngambilnya diusap. Sama kayak swab antigen, itu dimasukin, diusap. Lalu juga dimasukin ke dalam cairan. Tapi bedanya, kalau swab antigen ditetesin ke kit, kalau ini dimasukin ke dalam mesin. Nah, di mesin ini anak-anak, apa yang diidentifikasi? Ternyata yang dicek di sini adalah materi genetiknya atau RNA dari COVID-19 ini. Sehingga PCR ini 100% akurat. Karena setiap spesies itu mempunyai kode masing-masing anak-anak. Sehingga PCR ini bisa mengidentifikasi materi genetiknya secara langsung. Nah, ini RNA, susunan RNA yang dicek oleh PCR. Karena RNA COVID ini punya kode khusus yang dapat diidentifikasi oleh mesinnya dan boom, ada deh hasilnya. Oke anak-anak, nah ngomongin tingkat akurasi, ketiga tes itu ternyata ada tingkat akurasinya. Yang paling tinggi, udah Papa jelasin, pasti dong PCR. Ini yang satu. Dan yang kedua itu adalah swab antigen. Ya, ini yang agak lumayan lah. Tapi yang paling rendah itu adalah rapid test. Oke, ini sudah sampai pada akhirnya kemarin lagi booming banget siapa anak-anak? Vaksin. Dengan vaksin ini anak-anak memungkinkan kita dapat memiliki imun untuk melawan COVID tanpa harus terkena COVID. Karena imun ini sifatnya spesifik anak-anak. Jadi kalau COVID ya imunnya untuk COVID khusus. Lalu bagaimana caranya? Ada dua cara anak-anak. Yang pertama, vaksin ini isinya adalah COVID. Tapi COVID yang sudah dilemahkan. Sehingga ketika masuk ke dalam tubuh, COVID itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi antibodi kita bisa mengidentifikasi, wah ini COVID. Gue bakal bentuk imun untuk menghancurkan COVID. COVID-nya masuk tubuh, disuntikan, tubuh kita membuat imunnya, IG-nya dibuat, pada akhirnya setelah IG-nya ada, kita udah kuat. Padahal yang dimasukkan adalah COVID yang sudah lemah. Setelah itu apa? Ketika COVID yang lagi garang-garangnya masuk, kita udah punya antibody. Pada akhirnya, kita menghajar COVID yang baru masuk. Jadi kita tetap kuat. Itulah konsep di mana kita itu punya imun tubuh, tetapi kita tidak terkena COVID. Seperti itulah cara kerja vaksin anak-anak. Namanya adalah Sinovac. Itu adalah vaksin yang akan disebarkan di Indonesia. Ya, Sinovac ini memang dipercaya oleh pemerintah Indonesia dengan uji klinis yang sudah dilakukan 3 kali nih. Yang terakhir itu di Turki, di Cina, sama di Brazil, dan di Indonesia juga. Itu udah keluar kemarin bulan Januari. Sekarang ya bulan Januari. Jadi
aman. Oke, itulah vaksinnya anak-anak. Nah, anak-anak, teknologi-teknologi yang tadi Bapak jelaskan, swab PCR itu pasti ada mesinnya, lalu juga ada swab antigen, itu ada kitnya, lalu juga ada rapid test, itu juga ada kitnya, dan juga vaksin, itu ada hasilnya. Ini semua adalah hasil dari bioteknologi modern. Tapi Bapak ucapkan terima kasih bagi orang-orang yang menemukan ini. Setidaknya tes-tes ini dapat menjadikan semacam alternatif kita atau harapan kita untuk mengakhiri pandemi ini. Ini gara-gara bioteknologi. Jadi anak-anak, jadi Bapak harap suatu hari nanti ada di antara kalian yang ingin sekali di bidang itu dan pada akhirnya kalian menemukan sesuatu hal-hal tersebut akan menjadi berguna bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Oke, sekian dari Bapak. Saran dari Bapak, kalian tetap olahraga, jaga tubuhnya agar tetap fit, makan makanan dengan sehat, istirahat yang teratur. Jangan lupa kalau kemana-mana gunakan hand sanitizer-nya, pakai maskernya. Dan jangan lupa untuk tetap berolahraga. Oke anak-anak, that's all for today. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.